Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Unji Uji Kinerja. Kenalkan, nama saya Ari Gunawan, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Penjaringan 03. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 di LPPK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SDN Penjaringan 03 untuk uji kinerja di kelas 6 dengan tema Allah Maha Segalanya. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sama-sama Bapak akan ngecek semangat kalian, cek kefokusan belajar kalian, ya, dengan tepuk 1 sampai 5. Kalian sudah tahu semuanya? Oke, kita mulai coba. Tepuk 1. Ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baik, alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai, tolong untuk ketua kelas untuk memimpin jalannya untuk pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya siapa? Pak Hari, coba silakan untuk maju ke depan sini untuk memimpin doa hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang Pak Ari akan absen kehadiran kalian ya. Jadi seperti biasa ketika Pak Ari panggil namanya, bergerak kaki, tunjuk tangan sambil mengucap hadir. Giliran yang perempuan hadirah. Paham tuh? Andi Muhammad Khaidar Ali. Anggit Amanda Maharani. Atika Clara Devi Farijal. Deva Fahri Haidar. Fani Febrian Fakhri. Heni Kaila. Jibran Bitara.
Jihana Harja, Kevin Haikal, Maherdi, Muhammad Alamsyah, Muhammad Hanafiansyah, masuk. Mutiara Alicia, Putri Mutiasari, masuk. Kotrun Nada, ada Raisya Akila, hadirin. Rasyal Ghazali, Raidra, izin ya dia ya. Syahada, Taufikur Rahman, Tri Andika, Ulfa, Winatalia, Yorisa. Baik, terima kasih. Berarti hari ini ada yang tidak hadir dikarenakan sedang izin atau sedang sakit. Sekarang sebelum ke materi pembelajaran hari ini, seperti biasa kita pembiasaan membaca surat-surat pendek, ya. Bahwasanya kata Nabi Muhammad, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka nanti Al-Qur'an akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an. Baik, kita mulai. Coba kalau tidak ada jusamanya nggak bawa, boleh lihat ke depan, ya. Pertama kita baca dimulai dari surat Al-Fil. Bareng-bareng ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Selanjutnya surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati taqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa
sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga kita semua yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Kalian boleh buka bukunya atau boleh lihat ke depan, boleh ya. Kita akan belajar bab 2 tentang Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Oke. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, kita harus mengenal dan memahami arti Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad. Yang kedua, tujuan pembelajarannya menjelaskan makna sifat-sifat Allah tersebut beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini menumbuhkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah melalui pemahaman Asmaul Husna. Oke. Baik, langsung saja kita lihat Al-Ghaffar. Yang pertama, sifat Allah Al-Ghaffar. Tapi sebelum Pak Ari mulai nih, sebelum Pak Ari melanjutkan ke materi, Pak Ari mau tanya dulu. Kalian tahu nggak apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, atau nama-nama Allah yang mulia boleh, Allah atau nama-nama Allah yang agung boleh. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Tapi pada materi ini ada 4 nama Asmaul Husna Allah yang kita pelajari. Yang pertama, ada sifat Allah yang namanya Al-Ghaffar. Di sini Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, ya, atau bahasanya menutup, ya. Al-Ghaffar ini kata berasal dari Ghaffar, yang Maha menutup atau Maha mengampun atas segala dosa hamba-hambanya, ya. Yang kedua, bahwasanya ampunan Allah itu tidak terbatas. Ampunan Allah tidak terbatas, meliputi semua, menutup atau Maha mengampun atas segala dosa hamba-hambanya, ya. Yang kedua, bahwasanya ampunan Allah itu tidak terbatas. Ampunan Allah tidak terbatas, meliputi semua dosa kecuali syirik tanpa taubat. Jadi apa? Allah mengampuni akan semua dosa hamba-hambanya asalkan dia mau bertobat. Paham ya? Jadi kalian jangan pernah merasa saya mah nggak pantas Pak masuk surga karena dosa saya banyak. Walaupun dosa seorang hamba itu sebesar lautan, tapi ampunan Allah luasnya seperti alam semesta ini. Berarti luasan mana? Berarti luasan ampunan Allah, ya. Yang ketiga, memberi harapan bagi hamba Allah agar tidak putus dari rahmatnya, ya. Yang terakhir, teladan atau sikap kita mengamalkan sifat Al-Ghaffar Allah dalam kehidupan sehari. Apa? Di sini rajin beristighfar dan memaafkan kesalahan orang lain, ya. Allah aja Maha pengampun. Masa kita hambanya tidak mau memaafkan kesalahan teman kita? Itu tentang Al-Ghaffar. Yang kedua, sifat Asmaul Husna Al-Afu, yang Maha Pemaaf, ya. Allah Maha Pemaaf. Di sini Allah menghapus dosa hingga seakan tidak pernah terjadi.
Ya. Yang kedua, sifat al-afu Allah, sifat pemaafnya menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Yang ketiga, mengajarkan manusia untuk mudah memaafkan tanpa dendam. Ya. Jadi sifat al-afu ini yang maaf maaf lebih tinggi daripada al-ghafar. Kalau al-ghafar itu tadi berasal dari menutupi kesalahan dosa hambanya, sedangkan al-afu akan menghapuskan segala dosa hambanya, melenyapkan. Tuh lebih dalam daripada al-afu. Yang ketiga, kita pelajarin sifat. Oh, sebelum yang ketiga, apa sih Pak perbedaan al-ghafar sama al-afu? Kan sama-sama maha pengampun. Di sini dijelaskan al-ghafar itu mengampuni dosa, tetapi masih tercatat di catatan amal. Amal malaikat masih ada catatannya, walaupun Allah masih ampuni dengan cara ditutupin. Ya, sedangkan al-afu menghapus dosa dari catatan amal sepenuh. Berarti lebih tinggi mana? Al-afu. Ya. Yang ketiga, keduanya menunjukkan kasih sayang dan ampunan Allah yang amat luas. Ya, jadi bagi kita nih, kalau kita masih melakukan keburukan, masih melakukan kesalahan, jangan pernah putus asa akan rahmat Allah, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak bilang, sebesar dosa dia selautan, sedalam lautan, tapi ampunan Allah itu lebih besar daripada alam semesta ini. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, sifat Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid ini bisa Maha Esa atau bisa Maha Tunggal, yang artinya satu. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Di sini apa? Allah hanya satu, tiada sekutu dan tak ada tandingannya. Yang kedua, semua ciptaan bergantung kepada Allah. Yang ketiga, mengajarkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Al-Wahid ini mengajarkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita juga meminta berdoa hanya kepada Allah. Ya, teladan kehidupan sehari-hari yang kita akan laksanakan apa? Dari sifat Al-Wahid, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dan doa. Jadi kalian kalau beribadah itu semata-mata hanya mengharapkan ridho, hanya mengharapkan pahala Allah, bukan pengen dipuji orang tua, bukan ibadah pengen dipuji oleh temannya, nggak boleh. Itu namanya perbuatan riya, ya, nggak boleh. Yang terakhir, sifat Asmaul Husna As-Somad. Apa? Yang maha dibutuhkan atau tempat apa? Segala meminta sesuatu kepada Allah. Di sini yang pertama, semua makhluk memerlukan pertolongan Allah. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang ketiga, menjadi tempat bergantung di segala keadaan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada bantuan siapapun. Ya. Dan Allah Maha menggantungkan kepada seorang hamba, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Karena Allah adalah tempat segala meminta sesuatu. Maka mintalah sama Allah. Ya, pengen beli sepatu misalkan. Jangan apa-apa minta sama orang tua. Berdoa sama Allah. Ya, berdoa sama Allah, siapa tahu nanti tiba-tiba orang tua kita ngebeliin sepatu. Hakikatnya yang ngasih sepatu Allah, tetapi melalui perantara orang tua atau saudara atau ada siapa yang ngasih kepada kita, itu berkat kita berdoa sama Allah. Paham ya semuanya? Oke. Jadi terakhir, hikmah kita meneladani Asmaul Husna ini yang pertama menambah iman dan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, membiasakan diri bertobat dan beristighfar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap pemaaf kepada sesama, ya. Jangan ada dendam, jangan ada iri, dengki kepada teman siapapun. Dan ketika ada teman yang berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkan. Karena Allah sendiri tadi
yang Maha Pemaaf. Yang terakhir, menjaga tauhid dan hanya beribadah kepada Allah. Oke, dari pembelajaran ini semuanya udah paham? Kalau sudah paham semua, Bapak akan ngasih tugas. Pak Ari akan ngasih tugas kelompok, ya. Ada 4 kelompok, ya. Yang pertama, ini kelompok pertama, namanya kelompok Al-Ghafar. Ini yang kedua, nama kelompoknya Al-Afu. Ini kelompok 3, kelompoknya namanya Al-Wahid. Yang ini kelompok 4, namanya As-Somad. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat poster kaligrafi, ya, dan nanti ada pertanyaan di situ. Kalian bisa menjawab. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok satu-satu, ya, perwakilan 1 orang per kelompok. Paham? Paham tuh? Oke, baik. Kelompok 1 disiapin, ya. Siapin, diwarnai, boleh biar rapi, pakai spidol boleh, yang ada apa namanya, krayon boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai apa aja. Ya, kalian berdiskusi cepetan. Ya, waktunya hanya 10 menit atau 5 menit, ya. Setelah itu kalian diskusikan hasil kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang. Menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik. Coba tolong disampaikan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika dari kelompok 1 Al-Ghafar. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan dosa manusia. Cara kelompok 1 mengamalkan sifat Al-Ghafar dengan cara tidak menyebarkan keburukan teman kepada orang lain. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya dong, tepuk tangan buat temannya yang sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Aduh. Selanjutnya, kelompok mana? 2 atau 4 dulu yang mau maju? Oke, 2. Kelompok 2 siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, 1 yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, baik. Coba tolong disampaikan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika dari kelompok 1 Al-Ghafar. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan dosa manusia. Cara kelompok 1 mengamalkan sifat Al-Ghafar dengan cara tidak menyebarkan keburukan teman kepada orang lain. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya dong, tepuk tangan buat temannya yang sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Aduh. Selanjutnya, kelompok mana? 2 atau 4 dulu yang mau maju? Oke, 2. Kelompok 2 siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, 1 orang aja perwakilan. Ya. Di sini boleh, di tengah boleh, di sini boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada dari kelompok kelompok 2 Al-Aku. Saya ingin mempresentasikan sifat Asmaul Husna Al-Aku. Al-Aku berasal dari kata aku yang artinya menghapus, menghilangkan, dan melenyapkan akan dosa hamba-hambanya. Al-Aku juga lebih menghapuskan dosa tobat. Sikap kelompok saya dalam mengamalkan sifat Al-Aku adalah memaafkan akan kesalahan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oleh berani, hebat, sudah berani maju dan hebat ya. Selanjutnya kelompok 4 dulu maju. Ayo kelompok 4. Kelompok As-Somad. Ayo Deva. Ayo. Silakan. Pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Setiawan dari kelompok 4 As-Somad. Saya akan mempresentasikan sifat Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Sikap saya dalam mengamalkan sifat As-Somad adalah beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwasanya sifat Allah itu ada berapa? 99, yaitu Asmaul Husna. Kita sudah belajar 4 daripada 99-nya. Tadi sudah belajar Al-Ghafar, terus apa lagi? Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Ya, alhamdulillah. Tadi Al-Ghafar yang maha menutupi atau maha mengampuni akan segala dosanya. Yang kedua, Al-Afu yang maha menghapuskan segala dosa hambanya atau yang maha pemaaf. Yang ketiga ada tadi namanya Al-Wahid yang maha esa atau tunggal, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang terakhir As-Somad yang maha menggantungkan segala harapan hamba-hambanya. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita amalkan sifat Asmaul Husna Allah. Semoga kita semua kedepannya menjadi hamba-hamba yang terbaik, ya. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, barokah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Mungkin kedepannya jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.